Apa alasan kenapa mesti Said Fuad Barakbah ini yang ditetapkan sebagai pewaris Sultan Jambi ini? Baik, Beliau ini mohon maaf yang mulia dikenal luas di luar, disanjung-sanjung, dipuja dan dihormati di luar. Tapi di negeri sendiri sepertinya tidak atau belum mendapat tempat yang penuh di hati pemerintah daerah Jambi ini. Bagaimana? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Dori Podcast. Setelah 1 bulan lebih kita rehat selama bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena bertepatan dengan 120 tahun meninggalnya atau wafatnya pahlawan nasional Sultan Taha Jambi, Sultan Taha Saifuddin, ya, pahlawan nasional dari Jambi. Bertepatan dengan hari ini tanggal 26 April 2024. Hadir bersama kita hari ini tamu-tamu kehormatan yang luar biasa, Yang Mulia Sultan Said Fuad Barakbah. Beliau adalah salah seorang keturunan dari pahlawan nasional Sultan Taha Jambi, cicit atau cucu? Cicit ya, yang turunan keempat ya. Nah, kemudian Pak Dr. Yusdi Andra, beliau dari Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Melayu Jambi dari Universitas Negeri Jambi. Mudah-mudahan informasi yang kami ketengahkan kepada Anda saat ini memiliki nilai, setidaknya kita memahami tentang sejarah perjuangan daerah Jambi yang dilakukan di masa Sultan Taha Saifuddin Jambi. Apa kabar semua ini? Yang Mulia Datuk Yusdi Andra, baik. terima kasih sudah berkenan hadir ini. Kita langsung saja ke Pak Yusdi dulu, yang akrab juga dipanggil Datuk, karena beliau ini juga pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi. Banyak nian ini jabatannya. Datuk Yusdi, ini lebih enak kita panggil itu Pak Datuk Yusdi. Persiapan apa nih yang dilakukan untuk memperingati meninggal atau wafatnya Sultan Taha Saifuddin Jambi yang ke-120 tahun ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan ini? Baik, pertama-tama kami menyapa masyarakat Jambi khususnya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh ya, masih dalam bulan Syawal ya. Ya. Pada kesempatan ini kami dari Pusat Kajian Melayu sekali lagi mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon lahir batin jika ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terhadap pertanyaan tadi, kami dari Pusat Kajian Melayu ini akan pertama mengadakan seminar nanti. Seminar Ya, seminar mungkin melalui Zoom meeting aja. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu juga ada semacam pembacaan Yasin. Oh, tahlilan ya. Tahlilan. Karena selama Di ini rumah di rumah Sultan. Karena selama ini mungkin kita terlupakan ya. Iya. Sultan Taha ini adalah pejuang yang selama hidup beliau itu ketika tinggal di istana. Ketika istana itu diserang oleh Belanda, beliau hanya 3 tahun tinggal di situ. Jadi berjuang di Uluan ya selama Istana di Jambi maksudnya. Jambi, ya. Selama ya lebih kurang 48 tahun berjuang di sana. Cukup lama ya. Cukup lama berjuang di Uluan karena istana sudah dikuasai oleh Belanda. Dan mereka Ya, berjuang ke Hulu. ke Uluan. Jadi wafat beliau tahun 26 April 1904. Jadi umur usia beliau adalah 88 tahun. Meninggalnya saat itu. Jadi dalam urutan perjuangan nasional, Sultan Taha ini adalah urutan kelima dalam perjuangan yang susah sekali terkeluar Belanda. Oh, Kesultanan Jambi saat itu. Jambi. Dan yang paling lama berjuang melawan Belanda. Bahkan ada disertasi Dr. Setiati Soleman, perjuangan Jambi itu lebih besar di perang di Ponorogo. Oh, ya. Jadi Belanda agak susah menaklukkan perjuangan Sultan ini, karena Sultan itu ketika menjabat, ketika duduk sebagai Sultan Jambi, itu tidak ada damai dengan Belanda. Semua perjanjian dengan Belanda itu dibatalkan oleh Sultan. Dan Sultan memilih berjuang, dia bergerilya daripada duduk di istana.
Iya, iya, iya. Bayangkan ketika Belanda beberapa kali mengirim surat ke Sultan untuk melakukan perdamaian, memberikan gaji, ditolak semuanya. Sehingga 3 kapal besar Belanda itu mengirim untuk menghancurkan Sultan ke Istana Sultan. Bahkan kapal kebanggaan Belanda itu UNRUS ikut menghancurkan Istana Sultan itu di Tanah Pilih. Tapi tetap tidak ketemu Sultan. Tapi tidak dapat ketemu Sultan. Iya, iya, iya. Makanya Sultan berjuang di Uluan, ya kan, di sana dan selama hampir 50 tahun ya. 50 tahun. Ya, berjuang di sana. Kesultanan cukup lama di Indonesia yang melawan jajah Belanda. Ya, dijajah Belanda. Kalau kesultanan lain mungkin sebentar kali ya. Sebentar. Maka itu Istana Sultan kan tidak ditemukan di Jambi. Sehingga kalau saya memberikan kuliah di universitas, di mana sebenarnya? Di mana sebenarnya Istana Sultan? Saya bilang di Istana Sultan itu di sekitar Masjid Agung sekarang. Karena berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Awalnya di Masjid Agung sekarang. Iya. Dan itu pindah di Tanah Garo. Di Tanah Garo juga dihancurkan Belanda. Iya. Karena Belanda tidak mau ada simbol-simbol kesultanan. Iya. Jadi disitulah perjuangan Sultan. Sehingga Sultan tadi saya katakan lebih memilih bergerilya. Iya. Dengan usia 88 tahun gugur wafat, dan ini mengingatkan kepada pemerintah kita. Iya. Bahwa kita punya sultan pejuang yang sulit ditaklukkan oleh Belanda, tapi kadang-kadang kita terlupakan. Tanggal 20 April inilah hari bersejarah bagi Provinsi Jambi. Dan selama ini barangkali memang belum pernah diperingati, Sultan, oleh keluarga atau oleh pemerintah. Ada, dulu pernah ada ya peringatan, tapi kan nggak maksimal dalam konteks keluarga. Oleh keluarga. Memahami untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini memang kita harusnya sama-sama bahu-bahu, karena memang ini sebagai situs sejarah. Sultan ini pahlawan nasional, ya, yang memang punya nilai-nilai tersendiri bagi kita. Ya, beliau pahlawan nasional, dia juga raja. Sultan Jambi. Raja terakhir. Raja terakhir Jambi. Makanya saya bilang ini sebetulnya momen-momen ini bagi kita masyarakat, pemerintah, momen yang paling bagus ya untuk wisata religi. Ya, kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama meminta pada Allah supaya kita juga ke depan menjalankan apa yang memang pernah dilakukan oleh beliau. Ini kan enggak sama sekali. Nah, kenapa saya bilang Sultan ini punya nilai lebih dibanding yang lain? Ya. Beliau adalah seorang sultan dan bergelar pahlawan nasional. Ya, ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, satu bandara Sultan Taha. Ya, ada universitas, ada jalan. Namanya dipakai, diabadikan. Rumah sakit, kapal, ya, kapal ada perang. kapal angkatan perang. laut kita. Nah, di mana letak ini? Ya, letak keabsahan beliau ini. Luar biasa kan? Tidak semua sultan ada yang bergelar pahlawan nasional. Nah, kita punya luar biasa, tapi kemana selama ini? Nah, yang kita harapkan, ayo kita sama-sama. Karena kita balik ke belakang bukan dalam konteks mundur ke belakang, tapi menjadikan itu kekuatan kita untuk lebih tampil ke depan. Karena hidup ini asalnya dari belakang. Jadi bagi saya, ayolah kita belajar untuk menghargai sejarah. Ya, tidak kita ke belakang akan membuat kita lebih mundur, tidak akan lebih kuat. Karena orang dulu lebih punya prinsip, punya adab, punya etika, punya moral. Jadi kenapa kita mulai menggaungkan ini saat ini? Ini hilang pelan-pelan. Artinya selama ini hanya keluarga yang memperingati itu secara internal haulnya. Tapi pemerintah bersama-sama dengan lembaga lain mungkin tidak ada. Secara bersama-sama begitu. Belum ada. Ziarah makam pahlawan. Mungkin pemerintah Kabupaten Tebo karena makamnya di sana mungkin adalah ya. Kegiatan-kegiatan itu. Makanya saya bilang kita coba bangkit bersama, menghargai sejarah itu kan lebih utama. Nah, nanti haulnya ini puncaknya nanti di kediaman Sultan. Mengundang pemerintah daerah ada atau masih internal keluarga? Kalau dalam konteks mungkin internal keluarga. Masih internal keluarga, iya. Ya, kalau pemerintah daerah, gubernur atau siapapun mau memperingati silahkan gitu. Iya. Oke. Kembali ke Pak Yusdi. Nanti kita singgung ini persoalan Kesultanan Jambi, Pak Yusdi. Saya ingin tahu bagaimana kisah perjuangan seorang Sultan Taha Saifuddin itu selama dia berjuang hampir 50 tahun itu. Ya, jadi pertanyaan bagus. Jadi perjuangan Sultan ketika Istana Sultan di Tanah Pilih itu dihancurkan Belanda, itu banyak sekali perisai-perisai mayat-mayat yang ada di
Kampung Lereng atau sekarang di Ya, posisi dekat Rasoduo sekarang ya, pasar Rasoduo sekarang itu ya. menjadi perisai. Oh. Nah, dikuasai oleh Belanda, ya. Istana Sultan itu Sultan kan menyelamatkan diri. Iya, iya. Ya, menyelamatkan diri ke Uluan. Jadi perjuangan beliau itu banyak di Uluan. Jadi Bergerilya ke sana. bergerilya. Nah, di mana-mana kampung beliau singgah, lalu di sana orang memberikan dukungan-dukungan kepada Sultan. Iya, iya, Nah, iya, iya. perjuangan ini kan tidak mudah perjuangan ini. Dan beliau kadang-kadang juga setelah berjuang itu mereka juga berdagang Sultan. Iya, iya, Tapi iya, tidak iya. diketahui oleh Belanda. Jualan, dagang seperti orang biasa saja. Dan beliau ini seorang pejuang, imam, penyebar agama. Iya, Luar iya, biasa. iya, Jadi iya, bukan iya. hanya sebagai sultan begitu. Seorang dai juga. Dai juga beliau ini. Karena di kampung-kampung beliau Iya, iya. datang. Orang Mungkin benar-benar itu susah dikenal ya barangkali. sudah dikenal. Dan Iya, beliau iya. tidak. Iya, Artinya iya. kalau berbicara dengan Belanda tuh kata beliau tuh haram hukumnya. Oh. Ada haram hukumnya, jadi tidak bisa diketahui wajah beliau itu. Nah, saya meragukan ada beberapa statement mengatakan ada foto Sultan. Foto-foto tadi ya, tidak ditemukan. seringkali di Ya. sosial media di Facebook. Iya. Wah, ini foto Sultan Taha bersama para Ya. pengawal-pengawalnya. Itu bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Bahkan ada yang gambar yang ada ya Sultan ya. Itu sebetulnya itu masih keluarga Sultan juga. Ya, artinya itu kan hasil lukisan, hasil rekayasa lah ya. rekayasa. Jadi tapi udahlah kita akui aja situ, tapi tidak menjadi sebuah foto yang Iya, menjadi iya. sebuah sketsa saja mungkin Iya, iya, ya, iya, sehingga iya. tidak menimbulkan banyak tafsir. Iya, iya, iya. Nah, jadi beliau kembali tadi perjuangan beliau di Huluan itu bergerilya kemana-mana dan ini agak sulit diketahui Belanda karena beliau tinggal tidur di satu tempat, besok pagi di tempat lain. Iya, iya. Karena adalah transportasi ada transportasi sungai. Bayangkan dari Muara Tebo misalnya sampai ke Tembesi dan sebagainya, beliau itu bergerilya dari kampung ke kampung sebagai bayangkan selama sekian 40 tahun berjuang itu. Iya, Tidak iya, iya. gampang. Jadi dengan merekrut penduduk-penduduk setempat, nah di daerah itulah beliau menyatukan kekuatan baru. Kekuatan di situ. baru, ya. Jadi beliau tidak punya pasukan. Pasukannya adalah penduduk-penduduk setempat. Ya. Makanya tidak punya istana yang megah Tidak seperti ada istana sultan-sultan yang lain ya. Tidak ada. Iya, iya, iya. Ya itulah yang menjadi kita cukup menyedihkan sekali ya. Jadi menyentuh kepada pemerintah daerah juga. Iya, iya, iya. Dan banyak pertanyaan kepada kita di mana istana sultan itu. Nah, ya. Ini harapan kita kepada pemerintah. Itu juga yang ingin saya Iya. tanyakan. Di mana sebenarnya istana sultan di sana ini? di Tanah Pilih itu yang sekarang di Masjid Agung itu sekarang jadi bangunan kan. Iya, iya, Nah, iya. mungkin pemerintah mungkin ada terbuka hatinya Iya. untuk membangun istana sultan barangkali di kawasan kota Jambi ini juga lah Iya. yang ada dibangunkan sehingga ini menjadi ikon kita juga bahwa kita punya sultan, ada punya istana dan pemerintah aware terhadap pembangunan ini saya pikir Iya, begitu iya. ya sehingga masyarakat kita ternyata Jambi punya sultan dan punya istana gitu. Ya. Oke Pak Yusdi, sebelum kita nanti membahas rencana pembangunan istana Kesultanan Jambi, berarti berdasarkan catatan sejarah itu ya, Iya. dan bukti-bukti dokumentasi yang ada bahwa dulunya memang di Masjid Agung sekarang itu adalah istana pertama Istana pertama. Sultan Taha Iya, Jambi. Itu dari catatan Belanda Ya, atau gimana? Catatan Belanda. Catatan kemudian Belanda. di disertasi juga. Ada disertasi ada juga. di apa namanya? Dokumen-dokumen ada juga. cukup. Cukup dan pernah saya melakukan penelitian juga di situ dan ternyata memang ada bangunan di situ kan. Katanya di rumah dinas Korem sekarang, Danrem sekarang. Korem sampai ke SD Al-Falah sampai Islamic Center itu. Ya. Dan di ujung sebelah dekat sebelah kiri kalau kita di depan Masjid Agung itu kan ada keturunan itu. Iya, iya. Itu keramik banyak sekali tinggalan sultan itu. Kampung Lereng itu. Kampung Lereng itu banyak sekali memang. Pecahan keramik maksudnya. Pecahan keramik yang dihancur ke Belanda dan foto-foto itu masih ada. Oh, foto-foto itu masih Foto ada. pintu, kemudian ada juga jendela masih kita temukan dan itu ada di lain. Bahkan ada tiang. Tiang masih tersimpan, Sultan ya. Masih ada disimpan di keluarga. Bahkan Sultan. katanya di bawah itu semacam dermaga yang besar juga. Iya, di bawahnya itu. Jadi Yang dulu sekarang ada menjadi Pasar Ansoduo. Masa itu. dua itu. Itu Tanah dermaga Timbun tadi. ya. Iya, Tanah Timbun itu. Nah, dari situlah Belanda mengukur ke dalam Sungai Batanghari, kapal Ondros itu ada 3 kapal menembaki istana sultan itu dari bawah, dari Kampung Lereng itu, dari posisi Angsa 2 itu. Tapi saat ditembak Belanda, beliau sudah tidak ada lagi tidak ada situ. di situ. Itu kelebihan dia ya. Karena mungkin
ada juga perisai. Di bawah itu kan kampung itu ada penduduk. Nah penduduk itu juga ikut melakukan pembelaan. Iya. Nah jadi beliau menyelamatkan diri ke Uluan Hmm. dan berjuang. 3 tahun saja beliau di istana. Iya. Semua perjanjian dengan Belanda itu dibatalkan oleh Sultan. Hmm. Nah, jadi umur beliau itu sekitar 39 tahun ketika menjadi sultan itu. Pertama kali Ya, diangkat ya, jadi ya, sultan. 39. Sampai dengan usia dia meninggal 80 tahunan ya. 80 tahun. Itu Ya banyak sekali catatan-catatan yang keliru sebenarnya yang Ya. perlu juga dibenahi, diluruskan. Ya. Karena data-data yang seringkali dipublikasikan tidak seperti yang pada data yang sebenarnya, ya, termasuk silsilah dan segala macam. Nah, Pak Yusdi ini dari Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Melayu Jambi sepertinya beberapa tahun ini fokus ke persoalan Kesultanan Jambi. Iya. Apa sih yang menarik bagi seorang peneliti? Ya, saya tertariknya karena ini ya, Sultan Taha ini kan banyak yang tidak terungkap secara utuh. Banyak hal-hal yang perlu diangkat. Ya, Terutama, berarti benar saya bilang ya, tadi. yang tidak utuh, banyak terjadi sedikit mislingling lah dari Iya. sebenarnya. Dan Sultan Taha itu kan sebenarnya dalam stambom Belanda Ya. itu istrinya itu 15. Istrinya 15 orang. 15. Istri pertama itu Ratu Halizah. Hmm. Dan itu dikuatkan dengan surat Ratu Mas Intan. Dan itu surat terakhir, keywordnya, kuncinya di situ. Ratu Mas Intan neneknya Iya. Said Fuad, Saya Sultan Fuad. Jadi di stambom Belanda itu mengatakan di tulisan itu adalah Sultan Taha itu punya istri Ratu Halizah, punya anak keempat. Yaitu Pengarang Ratu. Iya. Pengarang Ratu, dan itu dikuatkan tadi dengan surat tadi kan, Pengarang Ratu, Iya. kemudian Ratu Mas Intan ya, Ratu Mas Mariam, itu Mas Unik. Dan ya. Tapi ada namanya silsilah baru yang berbeda. Ada tiga silsilah itu berbeda. Tambo lain maksudnya, Tambo lain, silsilah ya, lain. silsilah lain. Tapi yang Pak Yusdi bicarakan tadi memang tambo yang dapatnya dari Belanda. Belanda itu ditulis tahun 1901 ya. Tahun 1900 ditulis. Nah, tulisan itu pun referensinya dari tulisan Arab Melayu. Belanda juga harus ada referensi kan. Tapi ditulis oleh penulis kita, tua Tengganai kita itu tahun 1994 berbeda. Iya. Beda. Ratu Mas Intan, Ratu Khadijah berbeda lagi. Iya, Ditulis lagi oleh yang lain berbeda lagi. Ada tiga ini tulisan. menarik ini. Itu ada. Menarik. Jadi saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa sekitar 2 tahun lalu ya. Ya, 2 tahun lalu Yang Mulia Said Fuad Barakbah ini di penambalan atau disahkan sebagai Sultan Jambi, sebagai pewaris daripada Kesultanan Jambi. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak Yusdi, karena Pak Yusdi ini salah seorang sejarawan, peneliti sejarah yang berada di belakangnya ini semua gitu kan, termasuk rekan kita Ibu Piadiki dan lain-lain. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan besar mungkin bisa dijelaskan, kan ini tadi juga sudah dibicarakan. Apa alasan kenapa mesti Said Fuad Barakbah ini yang ditetapkan sebagai pewaris Sultan Jambi ini? Baik, jadi saya menulis tentang sejarah Kesultanan ini cukup lama ya. Iya. Mempelajari cukup lama, dan itu salah satu mata kuliah kita juga dulu. Iya. Nah, jadi saya memang tertarik meneliti lebih jauh tentang Kesultanan Jambi yang tidak banyak terungkap. Antara buku-buku yang ditulis yang ada itu sangat berbeda gitu. Jadi saya ingin mempertajam yang mana sebenarnya ini. Ketika seminar di Museum Siginjai waktu itu tahun 2010. Iya. Kemudian dilanjutkan 2020. Iya. Ada pertanyaan dari beberapa masyarakat ketika itu. Pertanyaan masyarakat itu, di mana sebenarnya keturunan Sultan ini? Iya. Nah, lalu ada salah seorang guru kita ya mengajak saya untuk bertemu dengan salah seorang keturunan Sultan. Nah, ya setelah selesai seminar saya berdialog lagi. Dia ada komunitas kesultanan namanya. Iya. Nah, ngajak. Jadi saya bilang tertarik saya menyebutlah nama beliau. Iya. Nah, jadi saya waktu itu setelah selesai besoknya saya mengajak peranjang sana ke beliau ini. Beliau lalu
bicara-bicara, lalu saya ajak lagi bertemu di tempat lain. Iya, iya, Nah, datang kedua ke rumah beliau mengeluarkan regalia. Berupa peninggalan sejarah tadi. sejarah. Saya melihat ada salah satu namanya regalia itu ada stempel. Stempel itu yang saya cari selama ini. Stempel apa itu? Stempel Sultan. Sultan. Yang pernah mengirim surat, Sultan mengirim surat ke Turki. Dan itu asli. Asli ternyata. Nah, waktu itu saya tidak Hanya satu itu ya. Satu Nanti itu. Sultan Fuad bisa menjelaskan. Ya, Hanya satu itu ya. Satu itu. Jadi Sultan mengeluarkan beberapa regalia, ada stempel pengen ratu, ada cincin dan sebagainya. Sultan juga tidak tahu bahwa kegunaan stempel itu apa. Karena dia mirip dengan hordeng, tutupan hordeng itu. Iya. Sudah itu cincin itu dianggap Sultan mungkin cincin biasa aja. Biasa. Padahal itu ternyata stempel Ratu Khalijah. Ratu Khalijah. Ada lagi stempel pengenalan ratu. Saya potret itu, kemudian saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya yang ada kuliah di Leiden. Nah, beliau teman-teman itu mencari kesamaan itu. Ternyata dalam buku Annabel Gallop juga ada stempel itu. Iya. Tapi saya tidak menunjukkan reaksi, belum karena sebagai peneliti saya tidak mau dulu bereaksi bahwa ini stempel Sultan. Saya cari dulu pendalaman apakah benar ini. Setelah diteliti, ternyata itu benar. Cocok dengan dokumen itu temukan bahwa Sultan Taha pernah mengirim surat ke Turki, Raja Turki atau Sultan Turki, Sultan Osmania, Iya. dan stempel dipakai itu. Setelah dicocokkan dengan stempel yang ada di rumah beliau, ternyata pas. Ini juga yang menjadi dasar. Hanya itu. Ya, karena itu jadi dasar. Nanti kita akan lebih jauh lagi setelah kita mengetahui ini, akan lebih jauh lagi untuk meneliti hal-hal yang berikutnya untuk data pendukung. Kan ini adalah kita temukan data primer, kita lagi data sekundernya akan kita lihat dulu. Itu tidak Sultan keturunan. Saya buat ini keturunan Sultan. Maka saya akan melakukan pelacakan lagi ke tempat lain. Saya tanya di mana beliau tinggal masa kecilnya, di daerah Pendar, Kebun Jahe. Saya telusuri ke Kebun Jahe, betul tidak? Ternyata ini korelasinya sangat baik. Lagi ke seberang saya. Jadi lagi saya menanyakan tentang beliau itu. Ternyata memang korelasinya sangat kuat dan bisa dipercaya. Gitu. Itulah dasar kita, sehingga saya mengumpulkan kawan-kawan saya, karena saya pendiri arkeologi Jambi, mengumpulkan anak-anak alumni arkeologi itu untuk meneliti lebih lanjut. Nah, ternyata alhamdulillah memang qadarullah, karena beliau yang menemukan ada di tangan beliau, maka beliau yang kita jadikan sebagai Sultan. Padahal sebenarnya banyak keturunan yang lain gitu. Banyak. Anak cucu dan keturunan Sultan Taha yang lain. Kenapa mesti Said Fuad Barakbah? Ini menarik. Karena ada juga menyebut beliau dari keturunan yang pihak perempuan. Nah, sementara Jambi menganut paham dari pihak laki-laki, anak jantan turun jantan katanya. Ya begitu kan? Sebelum itu dijelaskan, kita rehat dulu sebentar. Saudara sekalian, mohon kiranya untuk dibantu channel kita ini agar bisa berkembang, untuk subscribe dulu. Yang mulia, kita ingin mempertanyakan ini. Banyak sekali perdebatan di tengah masyarakat bahwa sebenarnya yang menjadi sultan ini sebenarnya yang berhak itu siapa, gitu kan. Ada juga yang menganulir, ada juga yang mengklaim sebelumnya inilah yang sah. Saya tidak perlu sebutkan di sini namanya, tetapi ada juga pihak lain yang sudah mengklaim dirinya sebagai sultan. Dan ternyata dia juga keturunan Sultan Taha, gitu kan. Nah, tolong mungkin dijelaskan ini, yang mulia Pak Sultan Barakbah. Saya sedikit jelaskan ya, karena konflik persoalan itu banyak sekali. Saya berpatokan kenapa dengan para ahli ya, karena memang sejarah ini kan tidak bisa dibuat-buat. Kami selama ini memang diam, dan kami pikir memang bukan zamannya lagi, zaman kerajaan atau apapun juga, ini kan republik udah. Nah, setelah intent ada kajian pertemuan ahli dan yang lain-lain, di sini mulai terbangkit karena kita lihat kondisi sekarang kan tidak bisa juga sejarahnya kan kita lupakan. Ya. Nah, sepanjang jalan itu juga saya lihat ada hal-hal yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak menyentuh, yang membuat suasana tambah jauh. Ya.
Akhirnya kita coba duduk bersama dengan para ahli dan peneliti, kenapa saya yang disampaikan tadi, ya kenapa nggak yang lain kan yang pegang, kenapa nggak yang lain yang pegang data ini kan gitu. Nah dilihat lagi di silsilah yang ada 1900 dengan bukti-bukti yang ada di tangan saya kan, dianggap oleh para peneliti betul. Kenapa? Di situ ada Ratu Khalijah. Kebetulan Ratu Khalijah itu sebagai permaisuri istri pertama berdasarkan silsilah 1900. Ada capnya di tangan saya. Pangeran Ratu Martaningrat. Ada capnya 2 di tangan saya juga. Satu tanda tangan. Nah ketiga yang lebih menguatkan lagi itu tadi cap kerajaan, cap kesultanan, yang dipakai pada saat Sultan mengirim surat. Include complete. Silsilah yang kita lihat, semua kita lihat. Nah, saya tanyakan juga dengan yang lain, kenapa saya? Kenapa tidak lain? 10 keluarga sultan tidak mungkin 10 jadi sultan. Harus satu. Ya satu. Nah, bagaimana saya juga nggak tahu ini apakah ini cara-cara Allah untuk menunjukkan dari 10 tadi. Ya kan? Kenapa? Kenapa saya yang ada di tangan saya? Kenapa saya yang buka? Dengan para ahli. Saya tanya dengan para ahli. Ya, karena saya yang buka, dia tanya ke saya. Nggak mungkin tanya ke yang lain. Ya kan gitu. Apakah ini titipan atau amanah? Jatuhnya ke saya. Regalia tadi ya. Peninggalan tadi ya. Saya minta tolong diteliti, dikaji lagi secara seksama, secara maksimal. Kenapa bagi saya ini amanat, ini tanggung jawab moral kan gitu. Saya takut salah. Takut salah juga. Jangan anggapan kita tentang sultan itu banyak sekali nikmatnya, beda zamannya. Ya bagaimana kita harus menjaga marwah, bagaimana kita harus membangkitkan ini atas nama keluarga, bukan saya pribadi. Banyak langkah strategi bagaimana kita akan mengutamakan kebersamaan hati. Karena sultan saat ini bukan dalam konteks kekuasaan, tapi bagaimana dia berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk tujuan yang baik sesuai dengan amanat para leluhur, kemajuan untuk masyarakat umum, terutama dari aspek sejarah, pelestarian sejarah dan budaya. Nah kenapa ini jadi konflik yang disampaikan oleh Pak Budori tadi? Mana keluarga? Ini jadi pertanyaan saya, mana keluarga sultan ini? Nah ini jelaskan coba. Jadi begini saya bilang, jelas ini. Saya punya silsilah, saya cari sampai detik ini sulit. Artinya mereka kalau memang tahu ini, kita bicara tidak dalam konteks sultan, kita bicara dalam konteks keluarga. Ayo duduk, coba kita bedah. Saya juga nggak mau salah, jangan sampai banyak yang mengaku tidak ada hubungan, tapi dongengnya hidup. Ini yang ini dengar. Saya ini hidup dengan anak Sultan Taha, Ratu Mas Maryam itu sampai umur kelas 3 SMP. Jadi cerita buyut saya tentang Sultan bapak dia, itu belum bisa saya jadikan cerita sejarah. Tidak ada yang percaya. Kan begitu. Kenapa? Yang tahu saya berdua tanpa ada bukti. Sejarah ini kan harus ada bukti. Kan begitu. Makanya saya bilang, kenapa ini ada di tangan kita? Nah pada saat istana di bumi hanguskan, yang tinggal di istana siapa? Permaisuri. Ya kan? Pindah ke Tanjung Pasir, bikin rumah di Tanjung Pasir, di seberang. Nah dari sana pindah lagi ke Pendal atau Kebun Jai, dekat Kebun Jai, dekat Hotel Makmur. Disitulah rumah penghabisan kami, rumah tua kami di situ. Nah tinggallah di situ Ratu Mas Maryam. Betul, Ratu Mas Maryam ini dulu juga diungsikan ke Malaysia. Nah sempat diungsikan di Malaysia. Tapi akhirnya balik lagi. Diambil kakek saya Said Abdullah. Said Abdullah ambil jemput karena ini bibi atau tantenya, ya. Karena Ratu Mas Intan itu kakak dari Ratu Mas Maryam, yang punya anak dari permaisuri. Yang sampai detik ini yang dikaji, yang diteliti oleh akademi cuma Ratu Mas Intan. Istri pertama. Nah, keturunan dari istri pertama. Sementara istri itu ada 15. Berarti sultan-sultan yang lain ini yang mengklaim Sultan Jambi juga ini keturunan dari istri yang lain. Bukan istri yang pertama. Tapi gitu. Saya pikir nggak ada juga yang mengklaim begitu. Yang malah yang kita pengen dudukkan, saya sampai detik ini mencari siapa keluarga saya ini, yang mana keluarga saya pun sulit. Kok gitu? Nah kenapa? Ya inilah keluarga silsilah itu juga saya coba cari, nggak ketemu banyak. Yang banyak ngomong sekarang kan malah nggak ada hubungan dengan keluarga. Dengan Sultan Taha maksudnya? Nggak ada hubungan, malah lebih hidup ceritanya, lebih bagus ceritanya. Sementara kan kita ini bicara data, bukti. Makanya saya bilang dengan peneliti, ayo coba lebih mendalam lagi untuk mengkaji, jangan sampai salah dalam meneliti.
Berarti Pak Yusdi, berdasarkan kajian sejarah, apa yang dikemukakan oleh Yang Mulia Sultan Fuad Barbah tadi, dia berdasarkan tamu atau silsilah yang memang asli dari catatan Belanda. Itu yang kita kaji. Sementara Pak Yusdi tadi bilang ada juga tambo atau silsilah yang dibuat sendiri oleh tokoh-tokoh sekarang gitu, oleh pihak-pihak lain, dan itu sangat berbeda. Perbedaannya di mana coba? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi kalau saya lihat dari Belanda ini juga punya referensi, ya. Iya. Kenapa Belanda membuat Stambom itu sampai mengetahui istri Sultan sampai 15? Karena ini kebutuhan intelijen. Karena dimanapun keturunan Sultan itu akan dicari. Iya. Kan itu nama-nama keturunan Sultan itu banyak menghilangkan diri, nama-namanya keturunan itu. Bahkan kita temukan di Tembesi itu ada keturunan dari Sultan, keluarga Sultan Taha Tembesi itu. Itu ketika kita beranjak sana ke rumah beliau itu mengatakan masih zaman Belanda kah ini? Takut menyampaikan itu. Berarti dulu memang sengaja mereka menyembunyikan diri, takut mengakui keluarga Sultan. Nah, keturunan Sultan Taha tadi. Betul. Karena takut dia dikejar-kejar Belanda. Kemudian kita juga ada ke Rambutan Masam, menelusuri Rambutan Masam Batanghari. Itu banyak keturunan Sultan yang tidak mau lagi menyebut bahwa kami keturunan Sultan karena takut. Nah, kebutuhan intelijen ya. Trauma itu sampai sekarang. Iya. Kebutuhan intelijen. Pertanyaan berikut tadi, kenapa kita menetapkan bahwa Sultan menjadi Sultan? Karena siapa yang memegang regalia itu? Berarti dia adalah pewaris yang sah. Ya tidak mungkin Sultan megang regalia, tahu dia kita tunjuk orang lain. Dan setelah kita teliti memang ini sesuai, cocok betul, dan beliau juga memegang regalia dengan silsilah yang jelas, dari stambul yang jelas, maka beliau lah, masa kita meneliti tentang sesuatu. Ya, barang-barang peninggalan Sultan tadi saya juga sempat lihat. Saudara sekalian, kalau mau lihat videonya ada di linknya di deskripsi. Itu banyak sekali ya. Selain dari stempel, ada 3 peti, cincin, ada 3 peti ya. Perhiasan segala macam, ada senjata, keris, tombak. Dan itu memang asli peninggalan Sultan Taha Saifuddin. Dan kenapa jatuh ke beliau? Berarti orang yang memang dianggap berhak untuk mewarisi itu, gitu loh. Begitu. Baru sedikit paham saya. Sumber primernya adalah beliau. Tidak mungkin kita menunjuk orang lain, kan gitu anunya. Dan sesuai pula dengan silsilah yang ada, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan cerita beliau ini katanya keturunan dari pihak perempuan, bukan dari pihak laki-laki. Itu bagaimana itu? Jadi saya kurang paham. Di dalam sejarah Kesultanan Nusantara itu tidak seperti itu anunya budaya. Bahkan misalnya kita, kalau kita mau jujur, bahwa Raja Jambi yang pertama itu kan perempuan. Putri Selaras Pinang Masa. Nah, memerintah di negeri Jambi, di ujung Jabung, itulah keturunan sampai ke orang hitam, sampailah ke akhir kepada Sultan Taha keturunannya. Bahkan ketika perjuangan Sultan Taha dalam kepakuman, itu Ratu Intan itu pernah menjadi raja juga, menjadi ratu di negeri Jambi ini, kan kepakuman. Dalam posisi itu ketika Sultan Taha sudah mangkat. Dia berarti Ratu Masintan saat itu. Ratu Masintan pernah juga menjabat itu karena kekosongan kan. Kalau kita lihat sekarang perkembangan di zaman modern sekarang misalnya, ketika misalnya di Pangeran Jogja, itu kan keturunannya kepada Sultanah nanti anaknya kan, tidak mesti begitu anunya. Itulah yang terjadi. Tidak mesti harus dari pihak laki-laki gitu ya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan. Iya boleh. Silakan. Tadi karena raja pertama kita Selaras Putri Pinang Masa. Ke bawahnya anak yang kayu pingai. Anaknya kayu pingai, adiknya kayu pedatangan. Adiknya lagi yang kayu hitam. Adik bukan anak-anak. Sudah tuh paman Sultan Taha, sudah tuh Sultan Taha. Bukan anak-anak. Jadi kalau kita bicara anak jantan turun jantan, tidak ada dalam konteks Kesultanan Jambi. Nah inilah makanya saya bilang di silsilah yang ada itulah yang ditampilkan. Jadi mungkin bisa saya jelaskan tahun 54 yang saya baca silsilah yang ditemukan oleh para peneliti ada 9 istrinya. Nah kena orientasinya anak jantan turun jantan. Yang pertama tadi Ratu Halijah dijadikan nomor 5. Di nomor 1 ada
punya anak perempuan 1. Di nomor 2 kosong, nomor 3 kosong, nomor 4 kosong. Nah, Ratu Khalijah yang nomor 1 jadi nomor 5. Itu di Tambo yang baru ya, baru. dibuat itu ya. Nah, itu kan harus kita coba kaji, kita teliti ya. Di mana letak kebenaran itu ya. Nah, di situ juga bunyi dari anak keturunan Ratu Khalijah yang menikah dengan Sultan Taha itu beda. Di situ yang pertama Al-Rahman. Ya. Bukan Pangeran Ratu Mataningrat tapi Al-Rahman. Ya. Kedua ada Raden Saleh. Raden Saleh. Iya, Ya. iya. Ketiga Ratu Mas Intan, Ratu Mas Maryam. Nyunyit tidak ada. Ini Tambo yang baru itu ya. Iya, Nyunyit tidak ada. Bukan Tambo yang dari Belanda Ya, itu kan. nah, itu. Jadi itu dasar juga satu. Kedua banyak yang lain-lain. Bagi saya mungkin ini intent harus diteliti, dikaji lagi secara mendalam. Kita jangan sampai sejarah ini salah. Ya, ya, Saya ya. juga nggak mau pada saat saya dinyatakan sebagai sultan ternyata saya juga salah. Ya, ada tanggung jawab moral yang tanpa kita ketahui, Ya, yang ya, ya. harus saya emban. Nah, bagi saya ini amanat yang harus saya jalankan sesuai dengan telah yang pernah terjadi. Ya, karena bagi kita apapun yang kita lakukan kena Allah, Ya, tidak ya. lain tidak bukan. Ya, makanya saya sampaikan kenapa ini mulai kita bangkitkan pelan-pelan. Karena kita memang berharap pada ke depan agar generasi muda bisa mewariskan jiwa-jiwa para sultan raja. Adab, etika, moral, iman, akhlak inilah dasar utama untuk memimpin. Ya, ya, ya. Apalagi sekarang kita lihat udah mulai hilang. Ya, ya, ya. Nah, sultan ini juga bukan bikin negara dalam negara. Nah, itu menarik. Ya. Ya, ya. Kita di sini fungsinya untuk sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Bukan ingin membuat pemerintahan di dalam pemerintahan. Ini Ya. harga mati udah saya Ini harus sampaikan. dikelirkan ya. Udah saya sampaikan dalam beberapa banyak pertemuan. Oke, kita bicara Republik ini jadi bersatunya Sultan Iya, dan iya. Raja. Iya, iya. Menyerahkan mandat ke Soekarno tahun 45. Iya, Jadilah iya. Republik. Ah. Ini dialog saya di nasional. Iya. Jadi bagi kami memang ini bukan dalam konteks bikin negara dalam negara. Iya, Tapi iya. bagaimana ini bisa ya diadopsi oleh para generasi muda dan pemimpin ke depan. Iya, iya, iya. Jadi sultan itu punya adab, punya etika. Iya, iya. Sama dengan kita pada saat menyampaikan satu keilmuan Hmm. dengan nilai gelar doktor profesor, pada saat kita nyampaikan tidak pakai adab etika, Iya. nggak sampai ilmu yang disampaikan. Karena di situ kita lihat ego, emosi, temperamen, ya kan? Nah itu tadi. Tapi pada saat kita melihat orang yang tidak mempunyai ilmu yang lebih, tapi punya dasar penyampaian dengan adab etika moral, Iya, iya. itu iya, menyentuh iya. hati, mata, telinga yang bicara. Iya, Nah ini iya. yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil ilmu. Makanya saya bilang kita salahnya begini. Dulu Sultan bagaimana dia mempertahankan, memperjuangkan untuk wilayahnya, ya dengan keberanian, dengan komitmen, dengan segala macam bentuk. Iya, Ya, ilmu ini yang harus kita ambil, bukan bagaimana ilmu-ilmu musuh, ilmu-ilmu penjajah yang kita ambil. Iya, iya. Ini kan terbalik. Iya. Ya, nah ini yang harus kita rubah. Iya. Jadi ayo kita bangkit. Karena Jambi punya nilai sejarah yang luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan ada perjalanan demi perjalanan yang kita lakukan intent di nasional maupun internasional, ternyata Jambi ini punya nilai sejarah yang luar biasa. Maka ini kita butuh kajian-kajian yang luar biasa. Kenapa Jambi tidak bisa begitu maksimal bangkit dalam konteks kemajuan yang bisa bersaing dengan daerah lain? Ada apa? Sementara Jambi punya potensi yang sangat luar biasa. Apa yang tidak ada di Jambi? Iya. Coba kita bicara. Oke, baik Yang Mulia. Saya juga mengikuti perkembangan Yang Mulia ini sejak dinobatkan atau diresmikan menjadi Sultan Jambi 2 tahun lalu. Dan sejak itu setelah pemberitaan yang luar biasa meluas, beliau diundang oleh banyak tokoh hampir di seluruh Indonesia, oleh sultan-sultan bahkan pejabat negara. Saya lihat itu dokumentasi foto-fotonya gitu kan. Raja-raja di Nusantara juga mengundang beliau, tidak hanya untuk sebagai tamu kehormatan, juga sebagai narasumber. Barangkali ini mungkin karena beliau terpilih berdasarkan kajian sejarah barangkali, bukan hanya ujuk-ujuk tiba-tiba jadi begitu ya. Ada dasar kajian ilmiahnya. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya juga menjadi turut prihatin juga, miris juga gitu kan. Beliau ini mohon maaf Yang Mulia, dikenal luas di luar
disanjung-sanjung, dipuja dan dihormati di luar. Tapi di negeri sendiri sepertinya tidak atau belum mendapat tempat yang penuh di hati pemerintah daerah Jambi ini. Bagaimana menurut Pak Yusdi ini, Dato Yusdi, melihat ini fenomena ini? Iya, jadi beliau kan sudah banyak diundang di tempat-tempat lain, Iya, terutama pertemuan raja dan sultan. Iya, Nah, artinya ini kan menjadi tolak ukur. iya, Mestinya pemerintah juga aware terhadap iya, beliau. terhadap beliau. Ya, jadi artinya di daerah sendiri juga dihormati kan. Iya, iya, Nah, beliau keturunan. iya, iya. Yang jelas keturunan dari sisilah keturunan sultan. Raja Jambi loh, Raja Jambi Nah, terakhir, tapi ya. tidak banyak. Iya, tidak ada provinsi Jambi ini, Betul. tidak ada gubernur Jambi hari ini Ya, kalau tidak ada Sultan betul. Jambi dulu, Jadi, ya. Nah, itulah yang menjadi. Jadi kita bukan hanya kita ya, bahkan masyarakat lain juga mempertanyakan kenapa Iya. ini terjadi. Bahkan di tempat lain, Iya. begitu sultan itu dinobatkan Iya. dan dia jelas keturunan Iya. dari sultan gitu, mereka dihormati banget. Padahal sudah jelas komitmen Sudah jelas. beliau tadi, Iya. bukan ingin mendirikan Bukan. negara dalam negara atau Bukan. pemerintahan dalam pemerintahan, tapi Bahkan- semata-mata untuk melestarikan sejarah dan budaya Jadi Kesultanan pelestarian. Jambi, Pelestarian. supaya ya pelestarian, Pelestarian kita. supaya generasi yang akan datang tidak kehilangan Iya. jejak sejarah. Iya. Iya. Oke, terakhir ini Sultan dan Pak Dato Yusdi, tidak ada Sultan tanpa istana dan tidak ada istana adanya Sultan, kan gitu. Iya. Kita tadi sudah bahas di mana sebenarnya tempat atau lokasi Iya. apa namanya istana Sultan Kesultanan Jambi ini. Iya. Nah, ternyata berpindah-pindah beliau. Tetapi ini perlu dilestarikan, perlu disimbolikan gitu agar masyarakat tahu. Ada rencana katanya mau bikin istana Sultan Jambi. Bisa Pak Yusdi Ya. jelaskan atau Sultan yang jelaskan? Baik. Oke. Jadi Silakan. dari beberapa pertemuan kita di pusat kajian, kemudian dari komunitas kita kan, ini ada banyak pertanyaan ini Pak Iya, Uli. iya, Jadi iya. kita memberikan kuliah, pertemuan dengan mahasiswa, bahkan tamu-tamu kita dari luar tuh banyak menelpon. Kemudian ada tamu dari Negeri Sembilan, Iya. nanti dari Johor, bahkan dari Jakarta juga bertanya, sebenarnya Istana Sultan Jambi itu di mana? Kita hanya tunjukkan di situ. Iya. Di dekat Masjid Agung itu. Iya, kalau sultan lain udah jelas Ya, gitu ya. Sultan Jogja itu jelas ya, banyak. Jadi nilai yang menggelitik kita, Iya. memberikan semangat kita. Banyak pertanyaan, baik mahasiswa, baik siswa kita, baik penyuluhan juga begitu. Nah, akhirnya kita berencana dengan tulus ikhlas. Membuatlah satu pertemuan, ingin membangun Istana Sultan. Jadi rencana kita akan melakukan anjang sana ke tempat lain, melihat mungkin salah satu yang akan kita tuju nanti adalah Istana Sultan Siak. Oh, Siak Riau. Istana Sultan Siak Riau ini sejaman dengan Istana Sultan Jambi. Oh, Jadi kita akan teliti, kemudian juga melihat rumah-rumah Jambi yang ada di Jambi ini, terutama mungkin di di Taman Rimbo ya, rumah-rumah sebelah, adat ya. Itu nanti akan para arsitek akan berinspirasi. Iya. Nah, sebagainya Istana Sultan seperti apa. Kalau Istana Pagaruyung itu kan sebuah rekayasa saja dia tidak. Tapi kalau kita nih sudah ada gambarnya. Bahkan ada doktor, saya lupa namanya, disertasi doktor salah seorang yang dari UGM itu mendapatkan gambar itu. Bahkan ada juga gambar istana Sultan. istana tuh, tapi tidak utuh ya, pintunya gitu. Nah, mungkin arsitek bisa mengembangkan lagi, menjadi inspirasi lah itu ya. Nah, kita bermohon kepada pemerintah, ya, mungkin di kedepannya bisa menganggarkan untuk mendirikan istana Sultan, tidak seberapa lah. Ya. Karena wilayah dari Masjid Agung, bahkan yang museum sekarang, Ya. Museum Perjuangan itu dulu tempat istana ratu. Di situ beliau tinggal. Nah, sekarang menjadi museum kan. Bahkan di dekat SD Al-Falah itu. Itu sampai ke ujung, sampai ke Korem itu wilayah istana tadinya. Nah, tapi sekarang sudah menjadi bangunan kan. Bahkan sampai ke Angsa 2 sampai ke ujung. Dulu situ tuh tempat meriam Sultan. Nah, itu dihancurkan oleh Belanda. Nah, itu yang terjadi sehingga Sultan tadi saya katakan sudah bergerilya ke daerah lain, lebih memilih hanya 3 tahun di situ. Artinya ada keinginan kita
dari pihak Kesultanan ini untuk bagaimana pemerintah daerah Ya. Provinsi Jambi bisa mendirikan itu Ya. melalui anggaran Anggaran APBD. APBD ya, mungkin ya tidak seberapa lah ya kalau Ya. kita bangun mungkin Ya, ndak ada ratusan miliar, Ndak ada. ratusan juta kali atau ya paling Ya. 1 atau 2 Ya, miliar. ya, Tetapi manfaatnya mungkin besar. luar biasa. Tujuannya apa kira-kira? Ya itu yang pertama kan pelestarian. Pelestarian. Menjadikan budaya, menjadikan jadi istana itu menjadi semacam pusat pendidikan juga. Pusat pendidikan, Ya, pusat kajian, edukasi, mengedukasi masyarakat. Ya. Bahwa kalau kita bicara tentang Kesultanan Jambi, dan Jambi bisa kita lihatkan situ. Ya. Situ juga ada museum, ya, Hmm. museum perjuangan misalnya gitu kan. Ya sekecil-kecilan lah. Ya. Ada manuskrip lama kita kumpulkan. Juga ada buku-buku tentang kesultanan kita kumpulkan. Ya, Jadi ya. orang datang juga melihat karena istana atau museum atau apa itu merupakan jendela. Ya, Orang ya. datang ke situ kan, melihat ternyata Jambi punya istana. Oke, Sultan, terhadap rencana pendirian istana ini bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang mau kita coba lakukan insya Allah ada jalannya. Makanya saya bilang istana ini memang satu jati diri yang memang harus dan Simbol ya? simbol ya. Hmm. Karena bagi kita inilah menunjukkan tempat kita untuk bisa dijadikan wadah ya. Ya, ya. Nah, makanya saya bilang dengan semua ini saatnya kita sama-sama bangkit, sama-sama kita berpikir untuk bagaimana Jambi lebih bisa maju ke depan. Karena sejarah ini adalah satu langkah awal dan bentuk terjadinya Jambi. Ya. Bagi saya wajib kita katakan benar itu benar, salah itu salah. Ya. Jangan takut mengatakan salah. Jadi inilah saatnya kita sama-sama menjadikan Jambi sebagai kota yang punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Ya, yang harus kita lakukan untuk membangkitkan ini memang itu langkahnya. Mungkin Iya. itu. Baik, saudara sekalian, mungkin Pak Isdi cukup ya? Iya. Ya. Atau mungkin ada lagi sedikit Saya closing? berharap kan tadi karena ini kan mungkin pemerintah karena kalau kita kembali ke belakang perjuangan Sultan itu hampir 40 sampai 50 tahun. Hampir 50 tahun. Tidak. Jadi setengah abad hampir perjuangan Setengah. beliau itu. Ini menjadikan momentum kita, Iya. menjadikan semangat kita. Nah, jadi Jambi itu punya pahlawan yang berjuang luar biasa, bahkan Luar biasa. urutan kelima dalam perjuangan nasional. Iya. Beliau itu dalam perjuangan kesultanan kita. Iya. Nah, ini menjadikan momentum. Dan ini saatnya kita Saatnya kita sekarang. Pemerintah juga sudah mulai berpikir membangkitkan batang terendam tadi. Nah, kemudian ya pemimpin-pemimpin kita itu ada. Dan saya tambahkan, saya ikut ngalami Iya. ya pada saat undangan 10 November Hari Pahlawan saya dengan ibu saya. Itu kami kalau nggak salah di nginap di Matraman, hotel di Matraman. Tahun berapa itu? Tahun 98 kalau nggak salah. Dengan orang tua. Jadi Ibunya semua- Sultan? Ibu saya. Ya. Jadi semua keluarga pahlawan itu tinggal di hotel Matraman itu. Sebentar, ibunya Sultan ini kan cucu Salim Papa cucu Dulur, kandung anak dari Syekh Abdullah. Hmm. Jadi untuk lebih jelas lagi ada tulisan yang mungkin untuk lebih menjelaskan untuk memutuskan semua. Tulisan Ratu Mas Intan meminta kepada Gubernur Belanda untuk mengangkat anaknya, ya, Syekh Abdullah sebagai Defesto pada zaman itu agar tidak melupakan sejarah Kesultanan Jambi, ya tahun 1939. Ya. Nah, inilah rujukan akhir daripada semua cerita tentang kesultanan itu sebetulnya. Nah, Baik. kalau di atas tahun-tahun muda lagi, saya nggak tahu ya, karena memang banyak mungkin yang lain-lain. Nah, bagi saya pada saat itu kami dikumpulkan oleh semua keluarga pahlawan. Alhamdulillah saya ketemu semua, itulah luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini tetap berjalan juga di Jambi. Itu yang mungkin saya harapkan. Dari Pak Isdi, Ya. ada lagi closing? Itu ada, saya ingin bacakan surat sehubungan dengan. Oh, boleh. Boleh saya bacakan. Iya. Nah, ini surat Ratu Mas Intan. Yang saya bacakan. Ratu Mas Intan ini istri pertama Sultan Taha. Anak pertama Sultan Taha. Jadi saya bacakan nih supaya lebih jelas ya. Iya. Dipersembahkan ke hadapan Yang Mulia Sri Paduka yang di Pertuan Besar Gubernur Jenderal bersemayam di Bogor. Jadi Gubernur Jenderal itu di Bogor, di sana Bogor. Presidennya lah sekarang Presiden, gitu ya. Lampiran surat asal usul beliau ini. Dengan beberapa kehormatan pati yang bertangan di bawah ini, seorang perempuan bernama Ratu Mas Intan, anak dari almarhum Sri Sultan Saifuddin, dahulu
Galbestur dari Jambi mempersembahkan seperti tersebut di bawah ini, kata beliau. Ini saya kalau baca ini agak sedih saya. Iya, iya, iya. Menurut asal usul Iya. yang terlampir di sini, Sri Sultan tersebut mempunyai 4 orang anak atas perkawinan dengan permaisuri Ratu Halijah. Ini surat terakhir. Iya, iya. Ini surat penutup ini, tidak bisa Iya. lagi dibantah ini surat ya. Ah. Nah, yaitu 1 Pangeran Ratu Anom Kesumayuda Martaningrat yang disebut dengan Pangeran Ratu. 2 perempuan Ratu Mas Intan, Iya. ialah Pati. Pati Iya. itu bahasa Melayu saya. Iya, iya. Pati. Dan 3 perempuan Ratu Mas Nunit dan 4 perempuan Ratu Mas Mariam. Pati punya saudara Pangeran Ratu tersebut dalam tahun 1913 telah meninggal dunia di tempat pengasingannya di Celebes, sedang perempuan Ratu Mas Nunit meninggal di Jambi dalam tahun itu juga. Nah, sehingga dari anak-anak Sri Sultan Taha dengan permaisuri sekarang hanya Pati dan adik Pati perempuan Ratu Mas Mariam yang masih tinggal hidup. Nah, masih tinggal hidup gitu ya. Berhubung dengan pendirian pemerintah di tahun belakang ini yang bermaksud seberapa bisa akan menghidupkan kembali Galbestur, maka Pati memohon apalah kiranya pemerintah suka menghidupkan kembali Galbestur Jambi yang selama ini sudah jadi aman dan bahaya-bahaya tidak akan timbul lagi. Jadi kalau ditunjuk anaknya, maksudnya cucu sultan tadi, maka di Jambi itu aman. Ada lagi gitu kan. Aman. Tapi itu ini kan direalisasikan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Tidak ya. Maka tidak direalisasikan, malah ditunjuk orang lain. Karena tidak, Belanda juga punya tidak mungkin anak pemberontak, cucu pemberontak mau dijadikan residen. Iya, residen, tidak mungkin. Ya. Maka ada residen lain. Ada residen lain Yang ditunjuk oleh Belanda. Belanda, ada residen lain. Saya teruskan ya. Apabila pemerintah agung suka menghidupkan kembali Galbestur Jambi, Pati bermohon dengan hormat apabila kiranya Pati punya anak nama Said Abdullah yang sekarang ada bekerja di kantor Kanjeng Tuan Residen Jambi. Nah, si Abdullah kerja di situ untuk dijadikan Galbestur ya. Said Abdullah itu Kakek saya. kakek. Ya. Jika pemerintah timbang itu pemerintah itu mengambil keputusan, maksudnya timbang bahwa dalam masa ini penghidupan kembali Galbestur Jambi belum temponya, Pati bermohon dengan hormat anak Pati Syekh Abdullah itu diberi pangkat apa saja. Jadi kalaupun tidak dinaikkan pangkat lagi apa gitu kan. Nah, tuh. Yang kiranya dapat dijadikan ingatan akan kedudukan keluarga Pati di zaman dahulu adanya. Jadi mengingatkan kembali bahwa itu keturunan sultan. Utus sampai di situ. Jadi di sini dijelaskan bahwa Dan ini dokumen surat dapatnya dari Arsip Nasional. Arsip Nasional. Jelas ya. Coba mungkin bisa diinikan. Nah, Kita singkat-singkat saja. Nah, ini saudara sekalian, jelas ini Arsip Nasional tahun 1939. Masih jangan lama ini, 5 Agustus. Nah, sudah itu ini silsilah keturunan. Ini silsilah keturunannya. Jadi asli memang dari Arsip Nasional, bukan dibuat-buat sendiri. Iya. Sudah itu Pangeran Ratu Mas Intan di surat yang kedua. Iya. Ini ya. Cap jempol dan tanda tangan. Masih cap jempol. Iya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mungkin butuh dokumen ini bisa menghubungi Pak Yusdi gitu kan. Baik, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan kami yang cukup panjang lebar ini tentang masalah Kesultanan Jambi dan rencana haul ke 120 tahun Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga informasi ini dan apa yang kita sajikan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi generasi kita untuk mempelajari sejarah.
Dan bila ada salah dan hilaf, kami mohon maaf. Demikian. See you di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.